Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Subhanaka نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai kelak nanti akhir zaman, dapat syafaat beliau, tolongan beliau, dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masih dalam bab tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Lanjutan daripada minggu kemarin, al-iksaru minal ada'iyati fi salatihi kulliha, untuk memperbanyak doa dalam setiap solatnya. Makna daripada solat itu sendiri adalah doa. As-salah lughatan ad-du'a. Solat secara bahasa adalah doa. Diisi daripada solat itu artinya doa semua. Tapi secara definisi syariat, fikih, istilahan, sesuatu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu adalah doa. Itu adalah salat. Muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim. Sesuatu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu adalah solat. Tapi makna daripada solat itu sendiri secara bahasa, lughatan, ad-du'a. Kau lagi apa? Aku lagi solat. Kenapa pula kau lagi solat? Iya, lagi solat. Lagi berdoa? Lagi berdoa. Tapi jarang kita gunakan makna solat itu adalah doa. Solat adalah doa. Maka di dalam solat itu perbanyaklah doa. Maka Nabi SAW ketika membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, ketika di situ ada ayat-ayat rahmat, Nabi berhenti, kemudian Nabi berdoa. Ketika Nabi SAW melewati ayat-ayat tentang azab, maka Nabi SAW berhenti juga, kemudian berdoa. Bahkan Nabi terkadang mengulangi ayat-ayat, di mana ayat-ayat tersebut Nabi SAW diulangi lagi beberapa kali, karena indahnya Al-Quran. Maka banyak di dalam Al-Quran itu di mana kita dianjurkan untuk berdoa, seperti kita udah pernah jelaskan kalau tidak salah di sini, seperti yang biasa-biasa yang lumrah kita dengar, seperti mendengar orang membaca surah At-Tin, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, di situ ada doanya. Kemudian kita menjawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, itu jawabannya. Jadi ketika imam selesai membaca Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita makmum langsung menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Apa artinya? Di situ kan Allah katakan Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah zat yang sebaik-baiknya yang menghakimi kita? Lalu kita menjawab bala, iya. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Kami menjadi saksi bahwasanya Allah lah sebaik-baiknya kelak nanti yang menjadi hakim kita.
Nah, kemudian lagi ketika mendengar ayat al-qari'atu mal qari'ah. Nah, di ujungnya narun hamiyah. Nah, nar artinya api, hamiyah yang menyala-nyala. Artinya api neraka. Lalu kita berdoa nas'alallahal afiyah. Ya Allah, kami meminta kepadamu afiyah, keselamatan. Kemudian lagi dalam surah Al-Ghasyiyah, apa namanya? Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Nah, kan itu di ujungnya itu fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Lalu kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min adzabik. Ya Allah, kami berlindung daripada azabmu. Karena Allah akan mengazab. Aku akan azab mereka dengan azab yang sangat besar sekali. Lalu kita berdoa, ya Allah, kami berlindung berlindung kepadamu dari azabmu yang sangat besar tersebut. Kemudian summa inna alaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Nah, kemudian kata Allah, aku akan hisab kalian. Aku akan minta pertanggungjawaban terhadap segala apa yang telah kalian lakukan di atas muka bumi ini. Lalu kita menjawab, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku, perhitungkanlah aku dengan perhitunganmu yang sangat ringan sekali. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, Allahumma dakhil jannata bi ghairi hisab. Jangan minta hisab yang ringan. Karena seringan-ringannya hisab pasti berat. Seringan-ringannya hisab pasti berat. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma dakhilnil jannata bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu tanpa hisab. Ada umat-umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab. Hisab itu adalah hal yang paling berat. Terhentinya orang untuk masuk surga gara-gara hisab. Terhentinya seorang untuk masuk surga itu gara-gara hisab. Makanya Nabi SAW mengatakan orang-orang miskin itu lebih dahulu masuk surga 500 tahun daripada orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang miskin hisabnya tidak ada. Apa yang mau dihisab? Nah, orang kaya perlu banyak hisab. Mobilnya dihisab, hartanya dihisab, rumahnya, semuanya dihisab. Nah, tapi ada juga orang miskin hisabnya orang kaya. Nah, ini yang berat nih. Mengapa? Hidupnya di dunia itu ngitungnya harta orang terus. Nanti dia di akhirat sana orang kaya pun bingung. Apa pula kau ni sama aku pula sini, kata dia. Tak kau ni hidup di dunia tak ada apa-apanya. Baju selai pinggang je. Apa pula kau jadi di barisan kami ni? Iya mang, kata dia. Aku ni memang miskin, tapi selama hidup ngitung harta orang terus. Selalu duduk warung kopi, harta bulan tu. Tanahnya tu 1 hektar. Tanahnya tu 10 hektar. Mobil dia tu 10 kata dia. Ini tu ini. Kau punya apa? Aku tak ada, kata dia. Atau dia punya angan-angan tinggi terus. Jadi orang kaya. Nah, ini bahaya orang seperti ini. Hidupnya miskin tapi nanti hisabnya hisab orang kaya. Itu yang paling berbahaya. Kalau kaya hisabnya orang kaya ya wajar karena mempertanggung jawab. Kalau miskin hisabnya orang miskin, hisabnya orang kaya, berat urusannya. Ya, tapi miskin yang seperti apa juga? Miskin yang ridho dengan kemiskinannya. Ada juga orang yang miskin tapi tidak ridho, yang ngumpat dia. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan tadi, dia ngumpat. Artinya dia tidak terima. Ya Allah, ngapa kau berikan aku miskin begini, ya Allah, ngapa begini. Nah, ini tidak sabar dengan apa yang Allah berikan. Tidak masuk dia dalam kategori orang-orang yang dahulu masuk surga. Nah, di antaranya lagi surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, di situ kita disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kenapa mengucapkan alhamdulillah? Iya, karena di situ dalam kitab tafsir Baghawi dikatakan bahwasanya saat itu Nabi SAW dimasuki rumahnya oleh seekor anak anjing kecil masuk rumah. Lalu malaikat Jibril alaihi salam tidak mau masuk.
Nah, disitulah larangan untuk memelihara anjing. Maaf, memelihara anjing tersebut tidak boleh di rumah karena tidak masuknya malah malaikat. Ada di antara di situ ternyata inqata al-wahyu, wahyu tersebut terputus gara-gara ada itu. Nah, setelah barang itu keluar, baru malaikat Jibril datang. Makanya mengucapkan kalimat alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, banyak lagi intinya di dalam Al-Qur'anul Karim tadabburul makna di dalam salat, karena di dalam salat tersebut adalah doa dan ayat-ayat yang dibaca. Apabila ayat itu azab, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ayat-ayat tersebut ayatul rahmah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, takalluful hudur. Paksakan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk memahami daripada Al-Quran. Paham enggak paham? Pahami aja terus. Ya, belajar sambil belajar untuk memahami Al-Quran. Dipaksa-paksa, khusyuknya harus dipaksa. Ya. Kemudian hal-hal yang bersifat at-tazayyun wa tajammul fiha, ini yang disunahkan, yaitu untuk berhias diri dan memperindah diri. Wazalika bi umurin, yaitu hal-hal yang memperindah diri di dalam sholat. Sunnah lubsul imamah, ini adalah menggunakan imamah. Ya, artinya pakai imamah. Ya. Sunnah. Ya. Siapa saja boleh. Ya, siapa saja boleh. Hukum daripada menggunakan imamah, hukumnya sunnah. Oh, ente kan bukan ustad. Bukan ustad, kalau mau pakai imamah boleh. Tidak jadi masalah. Monggo, silahkan. Ya. Hanya saja di tengah-tengah kita ini yang namanya imamah adalah simatul ulama. Ketika orang udah pakai imamah, mereka adalah simah. Simah itu adalah ciri-ciri khasnya para ulama. Ya, ketika dia pakai imamah, berarti dia mempunyai ilmu. Nah, siap saja kalau udah pakai imamah, siap ditanya. Jadi monggo silahkan. Tapi kalau nanti pakai imamah ditanya orang hukum, katanya sih haram. Ya, cuman tak tahulah benar atau tidak. Ada atau salah pakai imamah. Pakailah imamah tapi di rumah aja. Entah itu sholat tahajud atau sholat apa, monggo. Tapi kalau untuk pakai di luar, selagi masih lebih baik jangan. Tapi Sayyidil Habib Umar tetap menganjurkan juga. Habib Umar tetap, artinya ilmu itu harus. Ilmu itu harus. Karena mengapa? Karena tadi itu simah. Ketika orang udah pakai imamah, ya pasti orang, ini ustaz besar nih, kata dia kan, entah besar bual ke besar apa kan. Ini kan banyak ketipu gitu kan, kita banyak ketipu. Karena ketika kita ini banyak ketipu casing. Sekarang ini banyak ketipu casing. Bahkan sekarang saya kadang-kadang malah memakai imamah pun udah agak-agak, karena semua pengen pakai imamah, jadi bingung. Iya, kata saya, hebat juga ya. Mudah banget untuk pakai imamah, mempertanggungjawabkan itu terlalu nyaman untuk memilihnya begitu. Padahal susah pakai imamah itu, susah. Kata siapa mudah? Pertama, akhlaknya kita harus dijaga. Ya udah pakai imamah enggak bisa ngomong kuat-kuat, ngelakak, pakai imamah, ketawanya, paling ketawa gini-gini aja. Nah, udah pakai imamah kan begitu. Iya, harus dijaga karena yang kita pakai adalah imamahnya Rasulullah ini imamah ini. Pakai imamah terus duduk gini. Ini sabar dulu lah. Lebih baik ya. Enggak bisa bawanya, enggak boleh. Makanya kita punya guru Sayyidil Habib Umar memerintahkan kita untuk menggunakan imamah, tapi ada juga tempat-tempatnya. Boleh setiap hari boleh, silakan. Tapi kalau mampu menjaganya, terkadang tidak bisa menjaganya, itu yang kalau bisa menjaganya, ahlan wa sahlan. Ya, makanya dia harus kayak antum lihat-lihat agak-agak jaim begitu orang yang pakai imamah. Sebenarnya bukan dia tuh terbawa dengan mau ndak mau dia harus
ngekang diri. Jadi enggak bisa bebas. Ya, mau enggak mau deh. Jadi kalau ngomong kepala aja begini. Nah, gitu. Mandang antum nanti. Nah, iya memang begitu. Jadi mau warung kopi gitu pakai imamah, ya enggak pantas. Ya, lucu. Ya lepas dulu. Ya. Kalau itu mau makan lah, makan harus dilepas. Jadi karena nanti ada hal-hal yang bercandanya terlalu. Nah, kalaupun bergurau gitu, ya gurau biasa-biasa aja lah. Ya, antum pusing juga dengan kita dia bergurau, dia begitu jawabannya kata dia. Memang begitu dah. Paling ketawa-ketawa biasa saja. Ya iya karena ada imamahnya tadi. Ya, ini pakai imamah ngerokok. Apa? Ini imamah nih, ngerokok. Ya enggak pantas. Bukan saya ngelarang ngerokoknya enggak. Ini lepas dahulu. Jangankanlah imamah. Ini ya songkok ini udah susah kita membawanya nih. Ini songkok nih. Ya, antum pakai motor matuh. Lihat perempuan pakai songkok masih begitu gitu. Cemana kalau tak pakai songkok? Orang tuh mandang ya gitu tuh. Kita tak mandang ke orang tuh. Kita pakai gamis, pakai songkok. Orang jadi perhatian orang. Tengok tahu pakai baju itu tapi matu ke sana sini katanya. Mau tahu lah kita gini katanya. Walaupun agak curi-curi sedikit kan. Nah, pandai-pandai lah kan gitu. Nah, itu lubsul imamah. Kalau dibilang boleh, ini sunnah. Sunnah. Silakan. Tapi lebih baik lagi dia mempunyai sanad imamah. Jadi bukan hanya sekedar pakai. Ada guru mursyid thariqah. Biasanya yang guru thariqah yang memakaikan muridnya. Seperti apa nanti imamahnya. Makanya melihat imamahnya orang-orang itu berbeda-beda karena gurunya yang mengijazahkan. Jadi dia ada ijazah. Namanya itu talbis atau talbus, dipakaikan nanti. Nah, pakai. Nah, kita itu sebelum pulang nanti ke Indonesia itu langsung dipakaikan dengan Habib Umar. Jadi waktu itu setiap kita pengen pulang barulah dikasih ijazah itu sama guru. Nah, kepala kita begini kemudian dibacakan. Nah, baca ayat kursi diputar. Nah, baru selesai. Kemudian ini rida itu dipakaikan semua, cincin. Nanti kalau kita pulang loh di depan Habib Umar itu semuanya diserahkan. Nah, cincin, tasbih, semuanya. Nah, nanti sama Habib Umar dipakaikan cincin. Cincinnya kita pakaikan. Kemudian tasbih namanya munawalatut tasbih. Munawala itu penyerahan tasbih. Jadi tasbih itu dikasihkan ke guru, nanti guru itu ngasihkan ke kita. Nah, itu namanya ada munawalatut tasbih. Nah, ada semua tata caranya. Jubah. Nah, jubah itu diserahkan, nanti beliau yang masangkan jubah tuh. Nah, dipasangkan begitu. Nah, jadi bukan asal-asal mau muati gitu aja makai. Bukan. Ada tata caranya semua. Tapi kalau mau dikatakan apakah boleh Pak Ustadz kami menggunakannya tapi tanpa ada ijazah? Monggo, silahkan, enggak jadi urusan. Nah, maka dikatakan di sini yang kedua, lubsur rida, memakai rida. Nah, rida itu yang pakai itu, rida selendang itu sunnah. Ya, pakai saja. Itu pahala. Setiap sholat itu pahala yang dia dapati. Dan Nabi SAW selalu menggunakan rida tadi, rida. Kemudian lubsul jubbah. Ya, lubsul jubbah, pakai jubah. Ya, udah pakai gamis, kemudian dia pakai jubah. Pakai lagi jubah. Nah, pakai. Ya, untung pakai jubah, pakai imamah. Pakai motor gitu. Pakai subuh-subuh gitu. Pak Ustadz silakan imam Pak Ustadz gitu. Terserah. Banyak diam ya. Antum lebih kalau orang inti antum diam, bingung orang nanti. Antum pakai imamah, pakai tawanya ngomong, orang bilang siapa dia nih kata dia kan. Dia usah ngomong, diam ya. Habis sembahyang, zikir, balik langsung. Besok datang lagi.
ngajak ngomong lagi, Ustaz, Imam. Sila. Suka sekali, rupa sekali dia anak kan, tak pandai baca Quran. Itu lubsul jubah, pakai jubah. Sila kan, tidak apa-apa. Apakah macam Ustaz tadi harus apa? Harus ada ijazahnya? Tidak juga. Tapi ini kan kita kan ada minta sanadnya dengan guru. Tapi kalau aslinya ya tidak. Arti sunnah, tetap disunahkan. Yang keempat, lubsul khatam. Nah, ini memakai cincin. Nah, Nabi SAW menggunakan cincin. Nah, sunnah, tapi menggunakan cincin dengan cincin perak. Adapun cincin emas haram hukumnya. Nabi SAW menggunakan cincin itu binsir. Binsir itu ini. Ya. Apa? Kelingking. Nah, Nabi itu pakai kelingking. Kemudian sunnahnya lagi dia diputar ininya. Matanya ini diputar gini. Nah, jadi dia gini. Ya, itu adab. Ya, adabnya begitu kalau pakai cincin sebenarnya begitu. Nah, jadi matanya itu di bawah. Ya, jadi gini, tidak dinampakkan. Kalau kita kan pakai cincin kan tidak. Kau tengoklah cincin aku nih gitu. Dia bergaruk begini. 3 kali dia bergaruk, tanda gak ada kawan nanya nih. Akhirnya dia bilang, kau tahu enggak aku beli cincin ini di mana? Akhirnya dia sendiri yang ngomong, karena kawan tadi tak ada komentar. Padahal udah garuk 3 kali, Pak. Gini tak ada agak ditanya nih, gitu kan? Akhirnya dia sendiri. Nah, kalau enggak bisa di sini, khinsir. Nah, dan sini enggak boleh. Ya, jadi ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh dan ini enggak boleh, makruh ini. Nah, 3 ini. Jadi dia di sini aja binsir atau khinsir. Jadi kelingking atau jari manis. Jadi dia diputar ini. Ya. Makanya diputar. Tapi repot. Ya. Kalau Habib Umar, lihat aja Habib Umar kalau pakai cincin, kalau beliau lagi ceramah pasti gini. Ya. Kalau orang yang tidak paham, pas beliau lagi ngangkat tangan lagi ceramah begini, atau ustadz yang lain pakai gini, nggak pula diputar sengaja kali nampakkan apa? Nampakkan mata batunya kali begini. Ya memang pasti begitu kan dia kan diputar. Nah, jadi begini. Nah, kalau kita kan enggak, kita begini. Nah, diputar. Nah, dia sunnahnya begini. Diputar lagi dia. Itu tata cara menggunakan cincin dan itu menggunakan cincin perak. Kemudian lubsu tailasan fi haqqi man yaliqu bihi. Ya, Tailasan itu ya, yang digunakan imam-imam yang berada di Masjidil Haram. Ya, pakai model apa? Kerudung itu diginikan, kemudian di sini. Namanya tailasan. Nah, yang biasa imam-imam di Haramain, Masjidil Haram. Itu bagus. Ya, bagus. Manialiku, kalau kita pantas menggunakannya pakai itu lebih baik. Dan itu sulit sebenarnya pakai itu tuh, tidak mudah tuh. Karena kita tak bisa mandang kanan, tak bisa mandang kiri. Ya, dan itu sunnah. Ya. Makanya imam-imam itu lebih baik pakai itu imam tuh. Imam-imam masjid itu lebih nyaman pakai itu sebenarnya, karena biar pandangannya fokus, ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, jadi dia gini. Hari-hari pun begitu sebenarnya. Kalau bisa, seperti kalau di Indonesia ini ada yang menggunakan itu, guru mursyid thariqat Habib Lutfi bin Yahya. Beliau itu sering pakai itu. Nah, seperti itu. Atau banyak sih yang lainnya juga menggunakan itu. Kalau mampu bisa, monggo. Paling tidak ya jadi imam atau makmum pun tidak apa-apa. Ya. Fi hakiman yaliku bihi. Ya, kalau pantas, kalau tidak pantas, kalau tidak mampu lebih baik jangan. Tapi sunnah. Kemudian yang ke-9 atau tayyub, ya, yaitu wewangi-wangian. Kenapa? Ya, Nabi SAW setiap tempat-tempat di mana Nabi itu berkumpul, Nabi akan menggunakan wewangian. Tidak mau Nabi SAW karena mengganggu orang, dosa. Idza
badan bau, apa semuanya, maaf, BB apa semuanya, bau badan apa semuanya tidak diurus. Kemudian masuk ke dalam masjid, masjidnya AC lagi macam begini. Ini pas ngangkat tangan, Allah sebelah, Allah SWT. Sebelah udah terganggu, dosa kita, dosa. Ganggu orang itu dosa, dengan bau badan itu berdosa kita. Nah, makanya Nabi SAW wangi. Ya, Nabi itu wangi SAW, dan itu diajarkan oleh dan Nabi walaupun tidak pakai minyak wangi tetap wangi Nabi SAW, dan itu mukjizat Nabi SAW. Ya. Ta'attaratit turuqu wal manazil wa bi arfihi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Nabi SAW kalau duduk itu ditinggalkan tempat duduknya, ya, wanginya itu masih ada. Itu Nabi SAW. Bahkan Ummu Salamah, ya, pernah mengambil keringatnya Rasulullah SAW, kemudian dimasukkan ke dalam botol, dan beliau bercerita, demi Allah, wanginya misik itu kalah dengan keringatnya Nabi SAW. Dan itu mukjizat. Dalam diri Rasulullah itu sudah ada wewangian. Nah, jadi wangi terus. Ya, kalau kita ya harus pakai minyak wangi. Dan itu sunnah. Nah, tapi jangan pakai minyak wangi karena manusia. Nabi SAW mengatakan, man ta'attara li ghairi wajhillah ja'a yaumal qiyamah antanu minal jifah. Orang yang menggunakan minyak wangi karena manusia, kelak nanti dia akan datang di hadapan Allah dengan bau yang bau bangkai. Ya, jadi pakai minyak wangi itu karena Allah dan karena sunnah. Ya, dan ibu khususnya wanita itu pakai minyak wangi boleh, tapi jangan cari minyak wangi yang bisa mengundang syahwat, dan itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, terkecuali ibu mensyahwati suami, nah itu terserah. Nah, pakai minyak wangi yang sekiranya kalau sekarang itu kan minyak wangi yang lagi ngetrend seperti Dior Sauvage atau apa model lagi itu kan wanginya itu berbahaya itu. Ya, atau lagi apa lagi itu. Banyak tuh minyak wangi yang perempuan yang sekiranya digunakan itu, laki-laki itu bakal tinggi, atau ada lagi itu YSL atau apalah yang yang tinggi-tinggi itu, bau-baunya itu ya itu kan berbahaya itu. Jadi mengundang laki-laki untuk mencium. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau ibu pakai minyak wangi, tapi carilah minyak wangi yang sekiranya soft, lembut saja. Ya, apa yang biasa-biasa saja. Nah, kan begitu. Tapi jangan pakai malaikat subuh ya. Ya, orang pening nanti. Ya kan begitu. Ya, kalau subuh-subuh begini tak apa-apalah. Kalau siang-siang ibu pergi ke pasar atau ke mall pakai malaikat subuh, mabuk orang nanti. Apa nih kata dia kan? Ya, wangi nih. Bagi inti wangi. Ya, kadang-kadang ustadz tuh kesian Mbak Bu. Ya, ada orang pakai biasa acara maulid itu dibagikan minyak wangi. Minyaknya ustadz tuh kan mahal biasa kan, pakailah dia ustadz. Tahu-tahu kena timpa minyak wangi tadi itu, datanglah dia ngasih minyak wangi. Kan tidak boleh ditolak Bu. 3 yang tak boleh ditolak apabila ditawarkan orang, kata Rasulullah. 3 makruh hukumnya ditolak. Pertama, susu. Kalau antum ditawarkan orang air susu, mau tak mau antum harus terima. Ya, tak boleh, tidak diterima. Nah, salah satu laturat kata Rasulullah, 3 yang tidak boleh ditolak, air susu. Nah, kemudian yang kedua, al-wasaid, bantal. Ditawarkan bantal, tidak boleh. Ini barang nyaman semua nih. Tawar bantal, ambil. Kalau ditawarkan bantal. Yang ketiga, minyak wangi, alitir. Minyak wangi. Kalau ditawarkan kamu tidak mau, pasti dipakai. Ya, ketutuplah tadi minyak wangi yang yang ratusan ribu, ketutup minyak wangi yang semili 1.500 tadi ini. Nah, kan begitu habis lah kata. Tapi mau tidak mau lah. Saya pernah namanya itu kalau
di Bogor itu namanya minyak wangi ular. Ya Allah mah. Dia punya, saya tak tahu waktu itu pakai ini, langsung saya lapkan ke badan. Alamak, minyak wangi apa nih kan? Upa direndam pun masih, habis direndam, dicuci, dijemur, bau itu masih kuat dia. Ya Allah mah. Itu namanya minyak wangi ular. Ke sini nama minyak wangi apa ya nama itu. Pokoknya sekelas itulah pokoknya tuh. Tajam betul minyak wanginya, masya Allah. Ya. Pakai yang lembut-lembut ya lah. Ya. Yang sekiranya orang juga jangan suka dengan diri kita sendiri, pikirkan juga orang lain itu. Ini yang nyium orang nih. Oh, kita sih wangi kata dia. Iya, intinya wangi orang yang mabuk kan begitu. Jadi pikirkan orang juga, sekiranya orang tuh senang, begitu. Tapi intinya menggunakan minyak wangi tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah, bukan karena manusia. Enggak. Sewangi-wangi pun apa, semahal-mahalnya pun minyak wangi hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah. Mau antum beli minyak wangi yang berjuta ke apa semuanya, gunakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lubsul imama, tatayyub, lubsul tailasan atau ini hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Ya. Artinya apakah ada dalilnya berhias untuk pergi ke masjid? Ada. Al-Qur'anul Karim berkata khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadikanlah perhiasan kalian ketika kalian ingin pergi ke masjid. Dan itu perintah Allah, khudzu zinatakum. Jadi kita berhias, gunakan baju gamis, baju koko, peci, apa semuanya berhias. Dan itu sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah kita melihat Nabi itu pakai itu asal-asalan, tidak pernah, Bapak. Tidak pernah. Nabi manusia paling rapi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bahasa kita itu necis lah, ngepaskan ke badan. Nabi perfect. Jadi tidak ada ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu urak-urakan pakai baju, tidak ada. Ngepas, iya, pas betul. Oh, pakai baju. Pokoknya sahabat tuh melihat Nabi itu gagah aja gitu. Oh, pakai baju. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai warna merah, pakai. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai warna kuning. Kadang imamah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganti warna hitam. Kadang Nabi pakai putih, kadang Nabi pakai hitam. Oh, gagah. Kadang pakai merah Nabi. Sahabat nengok, udahlah putih terus kena merah. Allah. Tapi kalau hitam janganlah pakai merah. Gitu. Boleh. Tapi sesekali ya, jangan pakai itu terus. Nanti orang bilang, Allah, kata dia. Udahlah hujan panas jam gini pakai merah gitu kan. Ya kalau putih kan lawa, tambah lawar tuh. Udahlah putih terus kena terang. Lawa kayak kata dia kan. Nah, kan ngepas. Dan itu Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kalau mau baca-baca buku, baca namanya Syama'ilur Rasul. Syama'il itu tentang apa namanya perilaku keseharian Rasulullah. Bagaimana lah baju apa semuanya nanti disifati. Sahabat yang mensifati bagaimana Nabi SAW, sandalnya Rasulullah. Karena sandalnya Rasulullah berbeda dengan sandalnya yang lain. Sandalnya Rasulullah begini, ada bentuknya trompa, trompa itu. Tak ada satu lagi, ya, biasa ada trompa. Nah itu sandalnya Rasulullah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa namanya indah. Bahkan sahabat itu pernah tanya kepada Rasulullah. Ada sahabat tuh hobinya itu apa namanya itu keren terus lah, nggak pernah mau pakai itu yang biasa-biasa. Lalu sahabat tuh nyangka dirinya sombong. Apa aku menggunakan ini sombong ya? Pokoknya ingin mahal terus lah babnya. Mahal, bagus semuanya. Nggak kepengen pakai yang biasa-biasa. Lalu dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini kalau pakai sandal itu pakainya itu yang paling bagus ya Rasulullah. Kalau pakai baju pun yang bagus, tidak mau yang biasa-biasa ya Rasul. Apakah kami ini termasuk sombong ya Rasulullah? Nah inilah asbabul wurud hadis yang mengatakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu definisinya adalah batrul haq,
tidak mau menerima kebenaran, itu sombong. Ketika kita salah, dibenarkan orang, kita tidak mau kebenaran itu sombong. Ketika firman Allah, hadis Rasulullah diberikan kepada kita, kita tidak mau menerima, itu sombong. Ada orang negor kita, baik itu anak kecil, kita salah, tidak mau kita nerimanya, sombong. Itu namanya batrul haq, tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas. Ghamtun nas itu merendahkan orang lain. Nah, itu sombong. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling berilmu, merasa dirinya paling segala-galanya. Nah, itu sombong namanya. Tapi orang yang menggunakan baju, menggunakan sendal, apa semuanya, dia kepengen bajunya bagus, sandalnya bagus, semuanya bagus, kendaraannya bagus, itu bukan sombong, enggak sombong. Itu memang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan Allah perintahkan juga dalam ayat apa yang tadi kita baca, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, ceritakan. Nah, kita ceritakan diri kita ini dapat nikmat. Jangan tak berduit baru cerita. Ya. Ketika dapat duit senyap. Ah, ini kan berat nih. Ini kita kadang-kadang tak bisa bedakan muka orang berduit sama tak ada. Ini orang berduit ke tak ada? Dia kata sih. Muka sama terus. Ah, ini berat. Ini kalau orang agak berduit nih, ini sedap nih muka ini kan. Ini tak ada berduit sama muka masom ya muka. Ini berat nih. Tidak ada senang-senangnya. Nah, jadi cerita kan, apapun lah bentuknya diceritakan, tapi menceritakannya bukan dengan kesombongan. Kita punya, alhamdulillah. Yang tidak punya, ya bersyukur juga kepada Allah SWT. Tidak sombong. Dengan harta yang Allah berikan adalah titipan. Nah, maka Nabi SAW ajarkan semua ini bukan dalam bentuk kesombongan, enggak. Ini semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam salat ketika kita ingin mengerjakan salat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sila. Minyak wangi dalam sholat itu adalah baik. Tapi ada juga orang memakai minyak wangi sebelum sholat. Itu mana yang baik? Karena kalau sebelum sholat itu katanya kalau kita memakai minyak wangi itu terlalu keras itu efeknya itu bukan untuk tidak atau mungkin marah kepentingan orang lain. Apalagi orang lain itu bukan itu bisa menyebabkan dosa juga katanya. Karena saya kira itu menurut yang lebih baik juga. Lalu kedua, ini mungkin soal sholat ini sudah lama saya jelaskan. Mungkin sampai pertanyaan baru sekarang saya terima. Ada juga melakukan sholat waktu terjadi gatal. Itu kan digaruk pakai kanan. Itu sudah ada petunjuk atau Ustaz pernah menjelaskan petunjuknya. Sudah sesuai dan baik. Nah, cuma yang belum pernah saya dengar, bagaimana kalau kaki kita yang gatal? Misalnya entah memang gatal asli atau digigit nyamuk atau bagaimana. Caranya supaya tidak gatal atau sah sholat itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minyak wangi digunakan di dalam apa? Minyak wangi disunahkan ketika kita, pada intinya ketika kita ingin ke suatu tempat di mana tempat tersebut tempat yang ramai, gitu. Tempat yang ramai, sunnah. Artinya menjaga daripada bau badan kita. Tapi tidak ada orang pun, ada orang tidak ada orang pun, ya sunnah. Karena ini pakaiannya Rasulullah. Minyak wangi adalah pakaiannya Rasulullah. Pakai saja. Ya. Dan niatkan bukan karena orang, enggak. Niatnya karena sunnah Nabi Muhammad. Udah. Pakai minyak wangi sunnah Nabi Muhammad. Ada orang cium, tak ada orang cium, tak ada urusan. Dan kita pun pakai minyak wangi pun untuk sendiri enak. Itu kalau subuh itu
Kalau kita pakai minyak wangi itu enak. Ya. Bangun habis mandi, sama tahajud apa, coba pakaikan minyak wangi. Fresh, otak segar apa semuanya. Gitu minyak wangi. Ada lagi minyak wangi itu kalau untuk subuh-subuh itu ada nama minyak wangi itu saat sofa. Itu kalau minyak wangi saat sofa itu kalau dipakai itu subuh itu dia lembut, enak betul. Jadi kita pokoknya apa otak tuh sedap rasanya. Nah, itu dipakai untuk subuh-subuh. Nah, itu namanya enak. Tapi kalau untuk dipakai apa di agak siang tinggi hari gitu, itu udah tak bisa dipakai itu. Bukan tidak bisa dipakai, kayaknya enggak pas. Jadi pakailah minyak wangi yang sekiranya ngepaskan dengan suasana. Kalau siang pakai yang agak sedikit lembut, biar orang pun ciumnya enak, begitu agak sedikit lembut. Yang biasa bisa dipakai, bisa pakai luar, bisa dipakai di masjid. Nah, pakai begitu ya. Kalau untuk subuh, itu minyak wangi yang agak. Tapi ada juga yang senang minyak kasturi misalkan. Terserah, intinya menggunakan minyak wangi hanya untuk hanya karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Udah ceritanya begitu. Mengapa ya? Karena kita takut tadi masuk dalam hadis Nabi, barang siapa yang menggunakan minyak wangi bukan karena Allah, nanti dia akan datang yaumul qiyamah dengan bau bangkai. Ini yang kita takutkan. Jadi ya sudah, pakai minyak wangi. Kau pakai minyak wangi apa? Kau nih pakai minyak wangi begini. Enggak, saya pakai minyak wangi karena ini sunnahnya Rasulullah. Selesai. Ya, ada orang, enggak ada orang mau pergi kemana pun sunnahnya Rasulullah. Adapun minyak wanginya itu mahal ke murah ke, itu pribadi masing-masing. Oh ini beli minyak wangi mahal-mahal untuk apa? Buang-buang duit ya, bagus kau serahkan anak yatim. Ini beda lagi konteksnya. Iya kan begitu. Tidak ada urusan. Ini mungkin dia sudah ada untuk anak yatim, dia sudah ada untuk diri dia sudah ada. Kan kadang-kadang kita kan nilai orang kan begitu. Langsung memponis orang. Saya punya kawan minyak wanginya beli 3 juta, 4 juta. Lama tuh sih. Ini buang-buang duit. Pertama saya bilang, pikiran saya begitu, buang-buang duit. Kenapa enggak di sini? Ya, alhamdulillah Beb. Yang untuk ini udah beda. Nah, ini untuk saya pula. Kenapa enggak beli yang biasa? Ya memang enggak enak. Dulu saya gitu, saya bingung beli minyak wangi kok mahal-mahal. Setelah saya dikasih dia terus, jadi saya tuh pusing kepala saya kalau pakai minyak wangi yang biasa, jadi kepala saya langsung pusing juga. Ya. Jadi kalau pakai minyak wangi yang saya cium minyak wangi orang langsung begini deh. Gara-gara dia ini. Nah, jadi saya kalau beli minyak wangi saya tak mampu untuk beli yang berjuta itu, karena yang saya cari di sini ini di online ini dia sudah dipisah deh. Jadi minyak wangi yang 2 juta itu, 2 juta yang 3 juta, dia bisa dibeli 10 mili. Nah, jadi kita belinya cuman 100.000, 200.000. Nah, dapatlah segini. Nah, tapi enak gitu. Nah, tak mampu beli yang 2 juta. Nah, kan 2 juta ini kan 100 mili. Nah, belilah segini. Nah, dia tuh sering ngasih saya tuh kalau dia pergi dari Surabaya datang, nih Beb, kata dia. Nah, mau sikit benar nih, pakai dulu, kata dia. Habis itu saya ditinggal lah, minta agak lah, mana minta terus kata, dikirim saya harganya. Ini minyak wanginya. Allah maaf saya, mahal rupa minyak wangi ini. Dia korban saya ini korban. Jadi, ya. Nah, saya waktu itu pikir-pikir buang-buang duit, tapi ya enggak juga. Artinya itu pribadi masing-masing. Mau mahal, mau apa itu terserah. Nah, itu kembali lagi bukan karena manusia, artinya kita pakai minyak wangi karena Allah. Yang kedua, ya, kaki gatal. Ya sebisanya, artinya jangan sampai bergerak saja, jangan sampai bergerak itu 3 kali, ya angkat saja kakinya, tidak apa-apa. Ya, angkat saja, angkat kaki. Karena kalau nunduk kan tidak berbahaya nanti. Karena kalau nunduk kan pasti nanti ke posisi ruku. Lebih baik kakinya diangkat. Jadi gimana? Berdiri angkat ya kaki. Oh gatal mau gimana? Ya, pandai-pandai nanti garuknya pandai-pandai. Jangan begini-begini nanti bergerak sampai 3
3 kali. Ya kalau namanya gatal mau diapa kan? Mau ditahan tak bisa. Tahanlah ente ni. Sahabat dia kalah jengkingnya. Itu sahabat kita ini berat. Ya kan begitu. Ya tapi kalau antumnya bisa yang ngomong itu bisa nahan gatal, ya silakan. Begini. Tahan ya silakan. Ya enggak jadi masalah. Ya, tapi kalau misalkan enggak tahan, ya garuk. Ya, tapi dengan ilmunya. Ah, jangan garuk. Tadi misalkan kalau di posisi gini, ini udah batalkan kan begitu. Kan ada tata cara garuknya kan yang udah kita bahas. Wallahu alam. Angkat saja kakinya enggak apa-apa. Assalamualaikum. Barangkali di luar tema apakah kita apakah sikap ucapan kita yang pantas untuk seorang ustaz, apakah bisa menggunakan ustaz rahimahumullah, ustaz rahimahullah atau al-mukarramah? Kita yang ustazah atas nggak gunain itu untuk seorang ustaz atau ustaz? Untuk kita yang memanggilnya gitu. Iya, misalnya saya ucapkan Assalamualaikum Ustaz rahimahullah. Ya. Ya. Yang lebih tepat al-mukarram atau al-mukarramah. Ya, kalau rahimakumullah itu doa, tapi biasanya itu digunakan untuk orang-orang yang sudah meninggal ujungnya. Misalkan kita menyebut ulama siapa misalnya rahimahullah. Nah, itu untuk orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang masih hidup itu kita menggunakan kalimat hafizahullah. Misalkan al-mukarram al-ustad al-habib Muhammad al-Haddad misalkan hafizahullah. Nah, mudah-mudahan Allah menjaganya. Nah, jadi bukan hafizahullah. Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Atau kalau berhadapan langsung bisa hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah menjaga antum. Nah, begitu. Jadi bisa hafizahullah atau hafizakumullah. Nah, jadi tepatnya pakai kalimat itu. Apakah boleh menggunakan rahimahullah? Boleh, enggak apa-apa. Karena artinya adalah Allah menyayangi. Boleh. Tapi rahimahullah itu adalah biasanya digunakan untuk orang yang sudah meninggal. Ya, al-mukarram biasanya agak-agak bingung juga tuh Ustaz. Misalkan antum bilang al-Ustaz al-Habib Muhammad rahimahullah, pasti dia bilang pasti begini. Aku udah meninggal ke apa nih kata dia. Agak enggak pas saja, enggak kurang pas, tapi boleh, enggak bakal marah juga. Kalau marah enggak mungkin karena artinya juga bagus, tapi digunakan biasanya untuk orang yang sudah meninggal atau radhiyallahu Allah kan untuk orang yang sudah meninggal, tapi untuk sekelas para sahabat. Nah, seperti itu. Jadi ya, tapi kalau untuk menggunakan kalimat pertamanya yang menggunakan kalimat kalau dia laki-laki dia al-mukarram, tapi kalau dia ustazah ya pakai al-mukarramah, artinya yang mulia. Kita pun pakai bahasa Indonesia kan begitu juga. Ya, ketika kita ingin menyerahkan dia untuk bicara atau yang saya muliakan. Nah, bahasa Arabnya yang saya muliakan itu adalah al-mukarram kalau dia laki-laki. Tapi kalau dia ustazah al-mukarramah, al-ustazah lah. Nah, begitu. Gue silakan apa. Assalamualaikum. Oh, tasbih. Boleh, enggak apa-apa. Jadi gini. Iya, boleh. Saya juga gitu sih. Iya. Iya, karena kita lupa mengingatnya itu nanti keder nanti. Jadi ini 10 ke berapa? Ini aja tuh. Karena dia kan dia enggak dihitung bergerak. Jadi subhanallah. Itu tetap dihitung satu-satu terus. Gerakan kita bukan gerakan yang berlebihan. Boleh. Lebih baik begitu, enggak apa-apa. Silakan. Udah? Silakan lagi. Enggak ada, kita tutup.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, dunia dan akhirat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diskusi kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan Allah berikan kita faham tentang agama Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.